Hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang konflik dan kekerasan. Keberagaman bangsa ini yang di satu sisi merupakan anugerah, di sisi lain juga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik dan kekerasan. Kerap timbul pertanyaan, di mana peran negara dalam mengatasi konflik? Nah, buku yang akan kita bincangkan kali ini adalah Negara Gagal Mengelola Konflik yang ditulis sosiolog Nofri Susan. Halo Mas Nofri. Ya, halo Mbak. Dan Anda saat ini sedang menempuh studi doktoral di Jepang ya? Iya. Untuk studi tentang konflik juga. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk dialog ini dari jauh-jauh dan waktunya sempit pasti ya selama berada di ibu kota. Harus disempatkan. Harus disempatkan. Nah, Mas Nofri, ini kesimpulan yang cukup tajam sebetulnya bahwa negara kita telah gagal dalam mengelola konflik gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya. Begini. Dalam sejarah berdirinya negara bangsa Indonesia, kita selalu dipenuhi oleh berbagai peristiwa konflik kekerasan yang menyebabkan korban yang banyak gitu ya. Nah, pada konteks pasca runtuhnya Orde Baru, konflik kekerasan yang diaktori oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun diaktori oleh negara itu ternyata tidak menurun. Sebaliknya itu semakin mengalami peningkatan baik dari kualitas ya dan sisi kuantitas jumlah korban atau kuantitas kasus-kasus konflik kekerasan gitu ya. Kita sering mendengar bahkan dalam setiap bulan dalam observasi saya melalui media selalu ada konflik dengan isu-isu berbeda seperti konflik pertanahan, ya konflik buruh, yang itu meminta korban, gitu ya, menyebabkan rasa aman dalam masyarakat itu berkurang atau tidak ada rasa aman dalam masyarakat untuk hidup, beraktivitas, bersosial ekonomi, gitu ya. Nah, pada kondisi inilah sebenarnya dalam buku ini mempertanyakan bagaimana sebenarnya negara memiliki peran atau jangan-jangan dari seluruh peristiwa konflik kekerasan itu negara memang sudah gagal dalam mengelola konflik berdasarkan pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi gitu ya, yang sudah diadopsi sekarang. Kalau negara itu sukses, konflik pertanahan misalnya di kasus Besuji di Lampung gitu ya, atau di banyak daerah di Indonesia itu bisa terselesaikan. Toh sampai sekarang buktinya konflik pertanahan itu masih menjadi bara gitu ya. Bahkan sudah terjadi selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun dan sampai saat ini juga belum ada satu respon strategis yang diciptakan oleh negara untuk mengantisipasi atau dan memecahkan konflik-konflik seperti konflik pertanahan gitu ya. Kemudian kita juga menyaksikan bagaimana konflik kekerasan yang sebenarnya berisu marginalisasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, ya kelompok Muslim Ahmadiyah misalnya, kemudian ke komunitas Muslim Syiah gitu ya. Negara sepertinya tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah kekerasan gitu ya. Nah, kalau dikatakan negara ini gagal dalam mengelola konflik, sejak kapan sebetulnya bisa dikatakan bahwa memang negara ini gagal? Atau memang sejak dulu kita tidak pernah berhasil? Benar. Jadi begini, memang kita berada dalam sejak berdirinya negara ini, negara Indonesia, negara bangsa, saya menyebutnya sebagai negara bangsa untuk melihat secara utuh, bahwa praktik kekerasan negara itu sudah menjadi bagian dari satu sistem. Jadi misalnya pada masa Orde Baru gitu ya, kita melihat bagaimana negara menciptakan satu aturan produk perundangan yang bisa mengadili kelompok-kelompok masyarakat yang kritis tanpa melalui proses pengadilan misalnya, atau bahkan sebagian mereka diculik dan kita tidak tahu nasibnya sampai sekarang gitu ya. Dan sekarang pun juga produk-produk perundangan sebagai representasi dari sistem itu juga bermasalah karena bisa memungkinkan negara untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan kasus konflik tertentu yang sebenarnya juga merugikan masyarakat gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa negara ini memang sudah
disebut gagal dalam mengelola konflik ya, spesifik pada isu mengelola konflik. Karena kalau kita lihat berbagai kasus konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal atau konflik antara masyarakat dengan negara itu tidak banyak diselesaikan. Dan salah satu isu konflik yang juga mengemuka akhir-akhir ini adalah isu terorisme yang kembali mengemuka gitu ya. Dan kemudian kita lihat bahwa terduga pelaku teroris itu semakin muda generasinya gitu. Dari perspektif sosiologis, what's missing? Apa yang salah dari masyarakat atau dari negara ini sehingga terjadi seperti itu? Iya, yang pertama gini, masyarakat secara umum dulu ya, masyarakat mengalami pereduksian kepercayaan terhadap negara besar-besaran. Masyarakat mengalami ketidakpercayaan politik terhadap negara karena kita melihat perilaku negara itu kalau kita batasi selama proses demokratisasi ya dari 99 sampai sekarang, kebijakan-kebijakan negara apa sih yang menyelamatkan masyarakat kecil? Kebijakan-kebijakan negara apa sih yang memberikan harapan hidup bagi mereka yang menjadi pengangguran, mereka yang baru lulus SMA untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa menjadi semakin muda? Kita lihat bahwa harapan mereka yang mau lulus atau lulus sekolah tinggi misalnya untuk mendapatkan pekerjaan itu kan kita lihat makin kecil gitu ya, makin sulit gitu. Nah, interpretasi yang saya sebutkan tadi itu bisa muncul. Jangan-jangan saya tidak mendapatkan pekerjaan karena memang ada kesengajaan dari kelompok tertentu dalam negara untuk meminggirkan saya gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa kita perlu mengkritisi besar-besaran gitu ya, perilaku negara. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentang bagaimana negara ini mungkin sudah gagal mengelola konflik atau apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami. Klik Arbain Ramli. Kita coba kembali dalam acara Klik. Sifat bagus sebuah foto pertunjukan ditentukan oleh arah mana pertunjukan itu diarahkan. Saksikan Klik Arbain Ramli, Sabtu 15 September jam setengah 11 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Linda memulai langkah barunya demi senyum bahagia orang tercinta. Kalau lu mau kerja lagi di sini sebagai pelayan, kalau mau sebagai penyanyi, nggak bisa. Tapi kerikil tetap ada dan sakit untuk dijejak. Turunkanlah sedikit itu gengsi kau. Nggak segampang itu untuk saya, Bun. Duet, episode 2, Sabtu 15 September jam 8 malam. Di Kompas TV. Nih, bawa. Enggak ah. Buat jaga-jaga. Aduh, Mama. Bukan itu cara atasi flu, nak. Yang betul minum Prokol. Betul kata Mama. Prokol sudah betul. Meler. Flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul minum Prokol. Ah, Mama betul. Prokol udah betul. Berbagi kisah hidup. Orang Batak nggak ada yang jadi model. Ini pasti ada something happen. Dan benar ternyata mobilnya Rifat di dalam terbalik. Makna di balik tangis. Cerita di balik tawa. Semua dituturkan tanpa paksa dan apa adanya. Mata Hati, talk show yang sangat keren, membuat saya nangis. Kita tidak pernah ada batasan apapun. Sukses buat Mata Hati. Bersama Maman Suherman dan Jubing. Sedemikian banyak film yang paling berkesan di antara semua film-film. Semua itu adalah proses belajar saya. I like this show. Kompas, Inspirasi Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membincangkan buku Negara Gagal Mengelola Konflik. Nah, Mas Nofri, kita tahu bahwa dulu kita selalu diajarkan warga Indonesia, orang Indonesia itu adalah orang yang ramah, seperti itu, orang yang toleransi gitu. Tapi kemudian di realitas kita kerap melihat bahwa konflik begitu gampang tersulut di negara ini, dari mulai tawuran antar kampung sampai kemudian tawuran pelajar gitu ya, dan sampai pada skala-skala yang lebih besar lagi. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi? Iya. Kalau dalam satu penelitian serius yang dilakukan oleh seorang peneliti gitu ya, Robert Hefner, bahwa sesungguhnya memang masyarakat Indonesia itu memang ramah gitu ya. Baik. Bahkan sebelum Indonesia berdiri itu ada satu mekanisme alami di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Nusantara itu untuk menyelesaikan konflik secara damai. Termasuk mediumnya melalui pasar tradisional gitu ya. Nah, mengapa kok bisa terjadi seperti ini saat ini? Masyarakat yang ramah tapi ternyata sepertinya sulit menghormati kelompok lain yang berbeda identitas atau dan yang pertama yang terjadi adalah frustasi sosial ya, artinya ada kekecewaan besar masyarakat terhadap yang saya sebut tadi, yang pertama terhadap kebijakan-kebijakan negara. Kebijakan apa saja, termasuk di dalamnya adalah begini. Ketika ada satu kasus konflik tertentu, lembaga-lembaga yang ada di dalam negara seperti polisi, peradilan, kejaksaan, itu tidak memberikan peran yang konstruktif dengan menjadi lembaga yang netral misalnya. Ya. Menjadi lembaga yang mampu merekonsiliasikan masyarakat dan tidak mampu menjadi lembaga-lembaga yang mampu menjaga keamanan. Saya melihat lebih sebagai faktor peran negara yang tidak berhasil dalam mengelola masyarakat yang heterogen ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua sebenarnya juga merupakan fenomena penguatan identitas parsial atau identitas yang sebut saja identitas yang narsis gitu ya. Dalam peristiwa dalam fenomena masyarakat globalisasi sekarang ini, berbagai informasi yang masuk mengenai perkembangan di dunia luar begitu cepat diinterpretasi oleh masyarakat di dalamnya, kemudian diproses dalam struktur kesadaran masyarakat, kemudian direspon. Misalnya begini, apa yang terjadi di Palestina gitu ya, seolah-olah itu merupakan kejadian yang berpengaruh dan ditujukan untuk seluruh orang Islam misalnya, umat Muslim gitu ya, atau yang terjadi di daerah belahan mana gitu begitu cepat diakses. Nah itu yang kemudian masyarakat cepat merespon, tapi pada saat bersamaan cara masyarakat merespon berbagai isu itu tidak diikuti oleh kepercayaan mereka bahwa masalah-masalah bisa diselesaikan dalam sistem ya diselesaikan melalui proses formal negara gitu ya. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat itu sebenarnya biasa gitu ya. Omnipresent omnipresent gitu ya. Ya betul. Nah, kalau kita lihat selama ini konflik-konflik kolektif, konflik-konflik komunal itu lebih sering terjadi dalam masyarakat rural, masyarakat di luar perkotaan gitu ya. Walaupun di perkotaan jelas ada juga gitu. Yang terjadi sebenarnya selama 30 tahun kekuasaan Orde Baru terjadi perusakan terhadap mekanisme adat. Sampai sekarang sebenarnya masih terjadi itu perusakan itu. Masyarakat adat itu sistem adat itu sebenarnya sudah menyediakan seperti yang saya sebutkan hasil penelitian Hefner tadi, mampu menyediakan satu mekanisme damai bagi anggota-anggota masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik di dalamnya. Tapi adat pertama di Indonesia tidak mendapatkan tempat, sehingga masyarakat tercerabut dari. Jadi seperti ada penyeragaman begitu saja. Iya betul. Pada saat bersamaan penyeragaman dengan sistem modern ini, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, itu tidak memberikan jawaban, tidak mampu menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga-lembaga yang harus mengelola konflik dalam masyarakat. Ya kan? Nah disitulah kemudian masyarakat kita kemudian masuk dalam jebakan sebagai masyarakat yang tidak ramah lagi. Artinya kita mulai masuk pada tataran yang individu gitu, sebagai
warga negara, apa sih yang bisa dilakukan? Karena kita juga tidak bisa terus-menerus atau selalu bergantung kepada negara dan sistem yang mungkin butuh waktu lama untuk mengatasinya. Betul. Ya, yang jelas kelas menengah di Indonesia dari beberapa laporan mengalami peningkatan, termasuk dari World Bank gitu ya. Tapi mengapa tekanan terhadap negara juga tidak makin meningkat atau tidak banyak menghasilkan kalau kita refleksikan? Pada saat bersamaan kelas menengah di Indonesia, kayak gini, secara teoritis sebenarnya kelas menengah itu kan punya fungsi untuk mengontrol kekuasaan di atas dan menyampaikan aspirasi masyarakat bawah gitu ya, karena posisi mereka bisa berkomunikasi dengan masyarakat bawah. Yang terjadi kelas-kelas menengah kita itu lebih cenderung bergerak ke atas saja. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita, bahwa peningkatan kelas menengah di Indonesia itu seharusnya diikuti dengan kualitas peningkatan kritik terhadap negara dan perjuangan menyampaikan aspirasi publik yang berada di level bawah. Di sisi lain mungkin kita bisa lihat juga komunitas-komunitas yang sekarang semakin banyak terbentuk ya, baik itu merupakan komunitas sosial maupun komunitas hobi yang positif. Apakah menurut Anda itu tidak bisa ikut menyumbang dalam katakanlah mengelola konflik ini? Oh, sangat bisa. Jadi kalau dalam teori sosial itu sebenarnya ini adalah modal sosial gitu ya. Kelompok-kelompok dalam masyarakat itu modal sosial. Salah satu fungsi, sebenarnya juga sudah banyak ya kelompok-kelompok menengah dalam model seperti ini, terus melakukan kampanye, mendorong masyarakat yang ada di bawah itu untuk membangun budaya saling menghormati gitu ya, membangun budaya pluralisme gitu ya, bahwa menerima kenyataan bahwa bangsa ini majemuk gitu ya, dengan berbagai kepentingan dan lain-lainnya, dengan berbagai aktivitas sosial mereka gitu ya. Nah, saya pikir itu sangat strategis sekali gitu. Hanya mungkin perlu diberikan penekanan, peningkatan itu ya, peningkatan kualitas dalam memerankan sebagai kelas menengah. Baik, Nofri, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya tentang buku Anda, Negara Gagal Mengelola Konflik. Sukses untuk studi Anda juga dan karya-karya Anda selanjutnya. Dan semoga negara ini, kita sebagai warga negara juga semakin pandai mengelola konflik, dan bahwa konflik itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, yang penting kita bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.